Hai semuanya, kalian semua pasti pernah merasa seolah hidup ini adalah kompetisi raksasa yang gak pernah selesai. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, rasanya ada saja hal yang menuntut penilaian. Pencapaian, tampilan, perilaku, bahkan cara kita berbicara dan berpikir. Tanpa sadar, kita sering mengukur nilai diri bukan dari siapa kita, tapi dari apa yang berhasil kita tunjukkan pada dunia. Dan ironisnya, ketika dunia memberi tepuk tangan, kita mulai merasa layak. Ketika dunia diam, kita mulai ragu. Kalau kita terus hidup bergantung pada validasi seperti itu, kapan sebenarnya kita mulai benar-benar memberi penghargaan pada diri sendiri? Pertanyaan ini terdengar ringan, tapi bobotnya nggak main-main. Karena di tengah kebisingan standar dan ekspektasi, ada banyak dari kita yang lupa memeluk versi dirinya sendiri. Banyak dari kita yang nggak sempat berkata, "Hei, dirimu juga butuh diperlakukan dengan hormat." Penghargaan diri bukan muncul dari kembang api kemenangan, dan bukan juga muncul saat kita berada di puncak menara kesuksesan. Tapi, justru penghargaan itu lahir di ruang sunyi yang sering kita lewatkan. Ruang di mana kita menatap diri sendiri tanpa filter, tanpa manipulasi, tanpa perbandingan. Dan di ruang itu, kita sering menemukan fakta paling jujur tentang diri. Ada luka yang gak pernah diceritakan, ada perjuangan yang gak pernah dihitung, ada kemenangan kecil yang gak pernah dirayakan. Padahal hidup kita sebagian besar tersusun dari hal-hal kecil itu, bukan dari trofi besar yang jarang datang, tapi dari langkah-langkah mini yang konsisten, dari keputusan-keputusan sunyi saat memilih bangkit, memilih nggak menyerah, memilih tetap berjalan meski diarahkan oleh rasa takut. Masalahnya, kita sering memberi penghargaan hanya pada hasil, bukan pada keberanian memulai. Kita memuji garis finish, bukan kaki yang berdarah sampai ke sana. Kita merasa bangga pada dinding yang berdiri megah, bukan pada batu-batu kecil yang disusun satu persatu agar dinding itu ada. Dan cara berpikir ini membuat banyak dari kita menjadi kejam tanpa kita sadari. Kita memberi nilai pada diri seolah diri ini benda pameran, layak dilihat hanya kalau indah, layak diakui hanya kalau besar, layak dicintai hanya kalau sempurna. Kalau kita bersikap pada sahabat seperti kita bersikap pada diri sendiri, mungkin persahabatan itu nggak akan bertahan sehari. Karena kita sering menuntut diri melebihi manusia, menuntutnya melebihi nafas yang kita punya. Kita kadang berharap menjadi superhero, padahal kita cuma manusia yang sedang berusaha menyusun episode terbaik dari dirinya. Padahal, kalau kejujuran mau dipakai, kita akan menemukan bahwa bentuk penghargaan paling tulus pada diri sendiri adalah kemampuan untuk berkata, "Nggak apa-apa, kamu sudah berusaha." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi banyak dari kita yang nggak pernah mengucapkannya pada diri sendiri. Kita sukses mengucapkannya pada orang lain, tapi kesulitan saat diarahkan pada dada sendiri. Kita bisa menjadi supporter terbaik bagi orang lain, tapi menjadi kritikus paling tajam saat menilai diri sendiri. Kita sering lupa bahwa diri ini bukan lawan, bukan juga barang yang harus selalu dipoles, tapi manusia pertama yang seharusnya merasakan kata baik-baik saja dari kita sendiri. Kita nggak harus menunggu menjadi luar biasa untuk merasa berharga. Justru, penghargaan itu perlu datang dulu agar kita punya energi untuk menjadi luar biasa. Harga diri bukan hadiah atas kesempurnaan, tapi bahan bakar agar kita terus mau berjalan. Kita semua punya bagian yang nggak menarik untuk dipamerkan, tapi bukan berarti nggak layak dihormati. Kalian semua punya hari di mana nggak ada hal besar yang terjadi, tapi pada hari itu kalian tetap berjalan. Dan itu pun layak dihargai. Kita sering lupa yang membuat hidup kita akhirnya terlihat besar adalah ribuan hal kecil yang nggak kita rayakan. Yang membuat kita bertahan bukan karena kita selalu kuat, tapi karena kita memilih tetap hidup, meski nggak merasa kuat. Dan itu pun layak diberi standing applause, meski tanpa penonton. Kita punya kebiasaan memuji orang ketika mereka bersinar, tapi seharusnya kita juga mulai belajar memuji diri ketika kita belum sempat bersinar. Karena sebagian besar keberanian manusia terjadi sebelum cahaya datang. Penghargaan diri itu ibarat menanam pohon besar, nggak ada yang terlihat di awal bulan, tapi kalau nggak ditanam, nggak akan ada yang bisa dilihat 10 tahun lagi. Dan yang sering kita lewatkan, akar pohon itu tumbuh dalam gelap. Ada banyak dari kita yang lupa menghargai karena fokusnya salah arah, mengharapkan pengakuan, bukan memberikan pengakuan, menunggu dicintai, bukan mencintai dulu, menunggu bangga, bukan merasa bangga dulu pada keberanian mau mencoba. Kita sering gagal paham bahwa penghargaan diri nggak boleh ditunda sampai versi terbaik datang, karena penghargaan itu yang akan memungkinkan versi terbaik itu lahir.
Kadang kita mengira penghargaan pada diri sendiri adalah sikap memaklumi dan memanjakan tanpa batas. Tapi sebenarnya bukan begitu. Ada perbedaan besar antara menghargai dan memanjakan. Kalau memanjakan itu membiarkan semua berlaku seenaknya, maka menghargai adalah memperlakukan diri dengan hormat yang tegas. Kita menghargai ponsel bukan dengan melemparnya sembarangan, tapi dengan menyimpannya baik dan menjaganya dari hal yang merusak. Sama halnya dengan diri kita sendiri. Menghargai diri bukan berarti membiarkan kita terjebak di kebiasaan yang sama, terkurung di pola yang melukai kita. Tapi justru berani memberi batas pada hal-hal yang merusak, bahkan ketika batas itu terasa nggak nyaman di awal. Karena yang nggak nyaman bagi ego, belum tentu nggak baik bagi jiwa. Kita bisa bilang enggak bukan karena kita sombong, tapi karena kita mulai sadar bahwa kita pun manusia yang butuh dijaga. Kadang penghargaan itu justru berbentuk ketegasan. Ketegasan pada omongan yang meremehkan, pada lingkungan yang memaksa kita mengecilkan suara sendiri, pada kebiasaan yang menguras diri tanpa memberi apa-apa kembali. Kita sering lebih hormat pada aturan orang lain daripada aturan yang kita buat untuk diri sendiri. Kita angguk pada standar dunia tanpa menanyakan dulu apakah standar itu selaras dengan kemampuan dan waktu yang kita punya. Yang terjadi, kita memaksakan ritme orang lain menjadi ritme kita. Memaksa hidup menjadi parade panjang pembuktian sampai akhirnya kita kehabisan bahan bakar untuk sekedar hidup normal. Padahal orang yang paling butuh dihargai oleh kita bukan mereka yang menonton, tapi kita yang menjalani. Kalian semua mungkin pernah berpikir, kalau bukan sekarang kapan lagi? Tapi jarang yang berpikir kalau bukan kita yang menghargai diri ini, siapa lagi? Karena dunia nggak akan pernah selesai menambahkan standar baru. Setiap kali kita mencapai satu target, akan ada target lain yang disodorkan, seolah nilai manusia itu barcode yang perlu dipindai dulu baru dibilang valid. Kalau kita menyamakan nilai diri dengan angka di luar sana, hidup kita akan terasa seperti utang yang gak pernah lunas. Utang pada standar, pada opini, pada komentar, pada definisi-definisi keberhasilan yang bahkan gak kita buat sendiri. Kita akhirnya menjadi orang yang gak pernah merasa cukup, bukan karena kita gak punya cukup apa, tapi karena kita nggak tahu kapan harus berhenti menagih validasi dari luar. Kita lupa bahwa cukup itu bukan datang ketika standar habis, karena standar nggak akan pernah habis. Cukup itu datang ketika kita mulai berhenti mengecilkan kontribusi dan keberanian kita sendiri. Ada banyak dari kita yang punya narasi internal seperti, orang lain bisa, kenapa kita enggak? Dan itu bagus jika jadi motivasi. Tapi berubah toksik ketika jadi pecut untuk merasa selalu kurang. Kalimat pembanding itu sering merampok kebanggaan. Padahal nggak semua perjalanan dimulai di titik yang sama. Nggak semua orang membawa beban yang sama. Ada yang menempuh 100 meter dengan ransel. Ada yang tanpa apa-apa. Kalau kalian semua melihat diri sebagai fancy yang gagal hanya karena kalian semua belum mencapai apa yang orang lain capai, itu bukan karena kalian nggak mampu, tapi karena kalian nggak menghitung apa yang kalian semua bawa saat mulai berjalan. Ada orang yang lahir dengan panggung, ada yang lahir di lorong. Ada yang meniti tanpa sorot lampu, ada yang sorotnya sudah ada sejak awal. Yang sering kita lewatkan, mereka yang terlihat paling hebat pun punya fase nggak terlihat hebat. Bedanya, makin cepat kita menghargai proses dan batas manusiawi kita, makin panjang kita bertahan di arena kehidupan tanpa merasa hangus duluan. Kita sering terjebak pada definisi yang sempit, menganggap penghargaan pada diri sama dengan momen di mana orang lain mengangkat nama kita tinggi-tinggi. Padahal penghargaan itu nggak perlu pengumuman formal. Ia muncul dari kebiasaan kecil ketika kita memperlakukan diri dengan sedikit lebih lunak dan sedikit lebih jujur. Ketika kita berhenti berkata, harusnya gini, dan mulai berkata, sekarang kita mampu segini. Ketika kita berhenti memarahi pikiran dan mulai menenangkannya. Bukan memanjakannya, tapi menenangkannya. Karena pikiran yang tenang lebih bisa diatur dibanding pikiran yang terus dimarahi, seolah ia anak kecil yang nggak pernah benar. Kita nggak akan bisa membangun rasa hormat pada kemampuan kita sendiri kalau kita selalu memposisikan diri sebagai karyawan di kantor penilaian dunia yang nggak pernah tutup. Kita lupa bahwa diri ini bukan kuda pacu, bukan juga objek yang nilainya diatur oleh sorak-sorai di tribun. Manusia butuh istirahat, butuh jeda, butuh ruang untuk gagal tanpa merasa dirinya tamat. Ironisnya, banyak dari kita mau menghargai diri hanya ketika diri itu nggak lagi butuh dihargai, yaitu ketika ia sudah sampai. Padahal penghargaan itu harusnya datang saat kita sedang dalam perjalanan, saat kita paling rentan untuk menyerah. Karena penghargaan diri yang hadir telat mengubahnya menjadi bonus, bukan lagi kebutuhan dasar.
Padahal, setiap dari kalian semua punya alasan untuk dihormati. Mungkin bukan alasan yang panggung ready, tapi alasan yang jiwa ready. Keberanian untuk tetap bertahan, kejujuran untuk mengakui kurang, keputusan untuk memilih waras ketimbang terlihat hebat. Itu pun bentuk penghargaan. Kita sering menagih definisi layak dihargai dari luar, padahal seharusnya kita mulai dari dalam. Dari pernyataan paling dasar, kita layak tidak dihina oleh pikiran kita sendiri. Kita layak mendapat suara yang tidak diremehkan. Kita layak diakui oleh diri sendiri dulu sebelum oleh dunia. Ada satu sisi lain dari penghargaan diri yang sering membuat kita terhenti. Kita takut dianggap berubah ketika mulai menghargai diri sendiri. Saat kita mulai menetapkan batas, orang-orang yang terbiasa memanfaatkan kelonggaran kita mungkin akan protes. Orang yang terbiasa mendapatkan akses gratis ke waktu, tenaga, perhatian, dan kelapangan kita akan merasa terganggu ketika pintu itu nggak lagi terbuka lebar. Dan di situ kita diuji. Karena penghargaan diri nggak selalu disambut senyum manis. Kadang ia disambut komentar, kok sekarang jadi begitu? Seolah perubahan itu kriminal. Seolah keberanian berkata cukup itu pelanggaran. Banyak dari kita akhirnya memilih tetap terluka ketimbang dianggap berubah. Padahal kalau kita terus mempertahankan citra lama hanya agar orang lain mengucap, "Nggak berubah ya kamu?" Kita sedang menjadikan diri ini museum penderitaan yang kuratornya opini orang lain. Dan itu melelahkan sekaligus mengerikan. Karena yang benar-benar stagnan dalam hidup bukan orang yang tidak berubah, tapi orang yang tidak pernah belajar mengubah cara ia memperlakukan dirinya sendiri. Kita kadang mengira mempertahankan kelelahan yang sama adalah tanda loyalitas, kesabaran, dan kekuatan. Padahal, itu cuma tanda bahwa kita sedang membayar hidup dengan tarif terlalu tinggi dan tidak pernah menegosiasikan kembali harga energi kita sendiri. Kalian semua mungkin pernah merasa bersalah saat menolak sesuatu. Merasa seolah penolakan kalian adalah bukti bahwa kalian egois. Padahal penolakan itu cuma respon dari penghargaan diri yang mulai hidup kembali. Bukan respon kebencian, tapi respon penghormatan. Kita nggak akan bisa memberi ruang pada hal baik kalau ruang itu sudah penuh oleh hal-hal yang nggak kita pilih sendiri. Dunia butuh standar agar bisa berjalan, tapi manusia butuh standar personal agar bisa bertahan tanpa merasa dihancurkan oleh standar yang bukan miliknya. Kalian semua juga pasti pernah merasa tiap kali ingin bangga pada diri sendiri, ada suara halus yang muncul. Tapi kan orang lain juga begitu. Tapi kan itu masih kecil. Tapi kan itu belum apa-apa. Suara "tapi kan" itu kadang terasa seperti alarm realita. Padahal lebih sering hanya alarm perbandingan. Kalau kita mau jujur, penghargaan pada diri sendiri itu bukan muncul dari karena orang lain tidak begitu. Tapi muncul dari meski kita tidak sebaik yang kita harapkan, kita tetap berjalan. Banyak manusia berhasil bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka berhenti menghabiskan energi untuk membenci kekurangannya dan mulai mengalihkannya pada memperbaiki kekurangan itu dengan ritme yang bisa mereka bayar. Penghargaan diri itu seperti menyetel ulang kompas personal. Bukan berarti arah kita berubah dari utara ke selatan, tapi cara kita menavigasi menuju utara menjadi lebih ramah pada mesin kapal, pada angin, pada bahan bakar. Kita nggak memaksa badai berhenti dulu untuk merasa berharga. Kita merasa berharga dulu karena kita berani berlayar di tengah potensi badai. Dan yang sering kita lewatkan, penghargaan diri itu bukan barang mewah yang hanya dipakai ketika mood mendukung. Ia bukan reward musiman, bukan bonus akhir tahun. Ia kebutuhan operasional harian. Manusia yang tidak pernah dihargai oleh dirinya sendiri akan bertahan lebih pendek di arena apapun, bahkan arena yang ia cintai. Karena yang paling sering menumbangkan kita bukan orang yang menyepelekan kita, tapi kebiasaan kita untuk meminimalkan semua yang kita lakukan, sampai akhirnya kita merasa semua perjuangan itu sia-sia hanya karena bentuknya nggak besar. Padahal seluruh lompatan besar dalam sejarah karakter manusia dimulai dari perbaikan-perbaikan kecil yang nggak heboh, nggak viral, nggak diumumkan. Kalau teknologi punya update berkala, seharusnya manusia juga punya update berkala dalam cara ia memandang kontribusi dirinya sendiri. Kehadiran kalian semua di hari-hari sulit yang nggak kalian ceritakan pun layak disebut sebagai kontribusi keberlangsungan hidup. Kalian semua mungkin juga pernah takut menghargai diri karena takut jadi sombong.
Padahal sombong dan penghargaan itu bukan saudara dekat. Sombong itu memuji diri untuk menindas orang lain. Penghargaan itu memuji diri agar tidak menindas diri sendiri. Kalian semua bukan produk gagal hanya karena masih ada perbaikan yang sedang berlangsung. Yang namanya hidup, proses update-nya memang nggak pernah selesai. Bedanya, manusia yang menghargai prosesnya sendiri akan memperbaiki dirinya dengan antusias yang lebih sehat, bukan dengan pecutan rasa malu. Kita nggak memuji diri untuk berhenti tumbuh. Kita memuji diri agar pertumbuhan itu tidak disertai kebencian pada tanah di mana bibit itu ditanam. Penghargaan diri itu bukan berhenti menuntut standar tinggi, tapi berhenti menuntut standar yang menghapus kemanusiaan kita. Banyak dari kita juga tumbuh di lingkungan yang mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan orang lain sampai kita lupa bahwa kita pun orang. Ada budaya yang memuji pengorbanan tetapi jarang memuji pemulihan. Budaya yang menempatkan kelelahan sebagai medali. Sampai ketika seseorang tidak lagi kelihatan lelah, ia dianggap kurang berjuang. Dan pola ini membuat kita punya hubungan yang aneh dengan energi kita sendiri. Kita bangga pada kelelahan, tapi malu pada kebutuhan untuk pulih. Kita lebih bisa berkata, nih semua buat kalian semua, ketimbang berkata, kita juga butuh sisanya. Hidup kita akhirnya terasa seperti acara amal pribadi yang donaturnya hanya kita, tapi penerimanya selalu orang lain. Padahal penghargaan diri itu bukan mencabut kebaikan, tetapi mengatur ulang distribusinya agar sumbernya tetap hidup. Karena air yang terus mengalir tanpa diisi kembali sumbernya akan berubah menjadi aliran yang indah tapi singkat. Banyak dari kalian semua pasti pernah merasa selalu salah ketika tidak memenuhi ekspektasi. Padahal ekspektasi itu nggak selalu menyatakan kebutuhan yang benar-benar selaras dengan kondisi manusiawi yang kita punya. Penghargaan pada diri sendiri bukan berarti memproklamirkan bahwa kita yang paling benar, tapi memproklamirkan bahwa kita nggak pantas diperlakukan sebagai pihak yang selalu salah oleh diri sendiri dulu. Ironisnya, kadang kita mau menghormati kontribusi orang lain, bahkan jika kontribusi itu belum sempurna, tetapi kita nggak mau menghormati kontribusi kita sendiri sebelum kontribusi itu flawless. Kita mengharapkan diri menjadi paragraf final, padahal ia masih draft. Draft pun layak dihormati kalau ia ditulis dengan upaya yang jujur dan konsisten. Banyak dari kita menunda penghargaan, seolah penghargaan itu hanya bisa diberikan ketika seseorang sudah tidak cacat perjuangan. Padahal, penghargaan diri itu bukan medali kehormatan formal, tetapi pernyataan keberlangsungan hidup. Kalian semua bukan tokoh sampingan di cerita hidup kalian sendiri. Kalau kita mau menghormati peran utama, itu dulu yang kita hormati. Manusia yang bangun pagi dan menjalaninya meski hari-harinya tidak monumental. Kalian semua juga pasti pernah berada di fase di mana kalian semua tidak mengenali nilai kalian sendiri. Tapi yang sering terlewat, kebutaan sementara pada nilai diri nggak berarti nilai itu nggak ada. Yang nggak melihat nilai bukan berarti nggak punya nilai. Kita sering lupa bahwa penghargaan diri itu kebiasaan, bukan momen. Kebiasaan ketika kita berhenti mengecilkan peran sendiri, berhenti menertawakan keberanian kecil, berhenti memuji orang lain sambil meremehkan diri sendiri. Ini bukan soal menulis nama kita di spanduk kota, tapi soal berhenti mencoret nama sendiri dari daftar manusia yang layak dihormati. Kalian semua mungkin pernah berpikir bahwa penghargaan diri itu harus terasa besar, emosional, atau seperti deklarasi dramatis di film inspiratif. Padahal, kadang penghargaan itu hadir dalam bentuk yang sangat kecil dan sangat hening. Ketika kita tidur tanpa memaki hari, ketika kita bercermin tanpa merendahkan tubuh, ketika kita bercakap pada pikiran sendiri seperti bercakap pada manusia, bukan seperti bercakap pada musuh. Penghargaan diri itu bukan mengonstruk ulang kehidupan menjadi garis lurus yang sempurna, tetapi menghentikan kita dari menjadi algojo bagi proses yang sedang kita jalani sendiri. Kalau kebaikan butuh ruang, maka penghargaan diri butuh kebiasaan. Dan kebiasaan itu dimulai ketika kita berhenti meminjam standar dan ritme yang bukan kita yang buat sendiri. Kalian semua mungkin sedang menunggu alasan besar untuk merasa bangga. Tapi sebenarnya, kalian semua tidak butuh alasan besar untuk merasa layak dihormati. Yang kalian semua butuhkan adalah berhenti menghitung diri dengan barometer yang sama sekali nggak human-centered. Karena yang namanya hidup, prosesnya memang panjang, berkelok, dan sering nggak mulus. Tapi kalau perjalanan itu tidak pernah berhenti, bukankah itu sendiri adalah hal yang layak dihormati? Dan yang terpenting, penghargaan diri bukan mematikan ambisi dan pertumbuhan.
ia mematikan kebencian pada proses yang memungkinkan pertumbuhan itu terjadi di tubuh dan jiwa yang masih belajar, masih berjuang, dan masih menolak untuk tamat. Banyak dari kita lupa bahwa menghargai diri sendiri bukan berarti berhenti tumbuh, tetapi berhenti tumbuh di atas fondasi rasa malu dan kebencian pada diri sendiri. Kita mulai tumbuh di atas fondasi hormat, dan manusia yang tumbuh di atas hormat akan bertahan lebih lama, memperbaiki dirinya dengan energi yang lebih sehat, dan menjalani hidup bukan untuk sekedar membuktikan layak pada dunia, tetapi untuk menegaskan layak pada dirinya sendiri dulu. Kalian semua layak mendapat kalimat pertama penghargaan itu dari kalian sendiri, bukan dari dunia. Karena dunia hanya mampu memuji cahaya yang terlihat, tetapi kalian semua yang mampu memuji keberanian yang terjadi jauh sebelum cahaya itu ada.